Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Doni. Dan kali ini saya pengen cerita nih teman-teman. Sudah lama nih sepeda ini nganggur sekitar sebulan lebih. Ini sepeda MTB saya dan sepeda Shelly saya dan sepeda Komoot. Nah, kondisinya kotor nih teman-teman. Lama nggak dijamah dan lama nggak saya gunakan buat sepedaan. Nah, teman-teman, kali ini saya pengen cerita nih. Jadi beberapa teman itu ada yang nanyain, dan di beberapa komenan YouTube itu tanya, "Bang, kok lama nggak upload video?" Nah, ternyata ada yang tahu. Nah, sebenarnya saya itu baru dapat musibah nih. Saya habis kecelakaan, jatuh sendiri naik sepeda pakai MTB ini. Nah, kondisinya sepedanya ya kayak seperti ini, belum saya apa-apain, masih kayak gini lecet-lecet, dan belum tahu sih ada yang parah ndak lukanya, luka sepeda maksudnya. Jadi kalau untuk teman-teman yang nanya kok bisa sih, nah saya jatuh kok bisa sih, nah memang ya namanya alangan nggak bisa kita ketahui dimanapun dan siapapun. Nah, ini kondisinya sepeda itu udah tak cek, ada beberapa yang lecet dan alhamdulillahnya nggak terlalu parah. Dan untuk kondisi badan nih, saya jatuh cukup lumayan parah. Nah, buat teman-teman yang kemarin sudah jenguk, saya ucapkan terima kasih nih, dah banyak yang support, banyak yang semangatin, dan alhamdulillahnya nih sambil pemulihan menunggu sampai benar-benar pulih. Nah, baru bisa sepedaan. Saat ini saya belum sepedaan teman-teman, jadi hanya pengen cerita aja untuk terkait tentang kondisi saya dan sepeda saya ini dah. Jadi awal mulanya tuh saya jatuh tuh sekitaran tanggal 20 Agustus. Nah, rencananya sih pengen warming up karena tanggal 21-nya tuh saya pengen ikut goes Merdeka bareng teman-teman. Nah, jadi ya goes di jam yang kurang ideal menurut saya. Biasanya saya goes setengah 6 atau jam 6. Waktu itu hari Sabtu saya goes sendiri. Niatnya pengen warming up, muter-muter keliling area Prambanan. Nah, saya lewat Kalasan, jam 8 start dari rumah. Nah, saya ngelewatin di daerah Kecamatan Kalasan sampai ke selatan, tembusnya sampai Piungan, kalau ke kanan ke daerah Jeragung, kalau ke kiri ke gas LPG. Nah, dulu tuh di situ ada pasar Prambanan yang buat pindahan relokasi sebelum direnov. Dan saya biasanya lewat jalur itu atau jalur sepeda belusukan. Nah, karena kemarin itu saya murni sendirian, nggak ada temen, niatnya pengen belusukan, saya lewat jalur yang benar-benar sudah saya pernah lewati. Nah, yang namanya apes dan alangan ya kita nggak tahu. Ternyata jalur yang saya lewati itu ada jembatan kecil yang hilang. Nah, ternyata jembatan kayu itu waktu saya lewat itu ada parit atau kalen yang cukup lumayan lebar, sekitar 1,2 meter. Nah, kedalamannya sekitar 1 meter. Nah, saya tuh dari aspal jalur itu terus belok kiri. Nah, memang saya bikin konten mengambil shoot video. Nah, ketika ada jalur kalen itu dan jalannya setapak ketutup rumput. Nah, refleks saya itu langsung seketika pegang handlebar dua-duanya, buat ngerem nggak nyampe, diangkat buat ngetril juga nggak kuat. Nah, akhirnya saya jatuh, dan jatuhnya itu beda dengan sepeda. Sepeda jatuh di kalen, sayanya jatuh lompat koprol di tanah yang ada batu kecil-kecil sama rumput. Nah, kondisi waktu jatuh itu saya di bagian kepala dulu ya teman-teman, kayak tidur mengkurep. Nah, kondisi di situ alhamdulillah segera diketahui ada orang yang tahu yang jatuh yang dekat rumah situ di belakang kebun ya, Pak Selamat sama Bu Nani namanya. Saya sudah silaturahmi, alhamdulillah ditolongin dengan orang baik. HP saya jatuh, ditemu, dan langsung dikomunikasikan kontak di rumah. Nah, terus saya itu sempat gak sadarkan sekitar 15-an menit. Nah, setelah itu dibalik badan saya, tapi belum berani diangkat karena takutnya ada cedera yang lainnya. Saya belum ngerasain apa-apa, kayak ngerasain tidur gitu. Saya dipanggil suara-suara orang itu saya belum ngeh. Ditanya alamat sama rumah itu saya masih loading, mikirnya lama. Terus saya kayak angkat tangan itu kayak belum ngerasain apa-apa, belum sakit. Cuman tapi setelah
tahu tiba kondisi saya ditangisi orang, ditangisi saya, terus saya langsung kayak kenapa ini kok kayaknya habis jatuh ya, terus ternyata darah saya tuh banyak sekali di muka teman-teman. Ya ceritanya sih seperti itu ya teman-teman, terus dibawa ke rumah sakit, terus dijahit itu biar darahnya nggak keluar, biar mampet, terus akhirnya dioperasi lagi untuk yang 2 kali. Jadi dijahitnya ya 2 kali teman-teman, dari awal untuk pertama di IGD tindakan, yang kedua untuk yang operasi syaraf. Nah kondisinya ya memang cukup parah teman-teman. Teman-teman yang menjenguk saya pun juga nggak tega ngelihatnya, karena kondisinya itu di bagian muka deket hidung, terus di bibir sebelah kiri, terus di bawah deket gusi rahang itu yang sobek ya luar dalam teman. Sisanya sih lecet-lecet kayak kulit yang lupas gitu teman-teman. Nah lanjut lagi ya teman-teman, ini kondisi sepedanya yang saya perlu ceritakan. Ini cuman rantai yang sih kayak kalau nggak salah lepas ini, terus yang lain-lain lecet di bagian fork sama di bagian apa ya namanya handlebar nggak ada sih. Oh iya, saya tuh kehilangan jam smartwatch, tapi kalau untuk siklus saya alhamdulillah nggak hilang itu. Terus di situ waktu jatuh saya nggak bawa identitas, memang nggak ada yang bisa diidentifikasi waktu saya jatuh pertama itu. Nah, kondisinya seperti ini ya, sepedanya sih lecetnya nggak terlalu parah. Kalau sepeda sih saya nggak mikirin, yang penting tindakan yang pertama waktu itu ya saya pengennya nggak sakit parah kalau jatuh. Ya namanya alangan ya seperti ya teman-teman. Terus saya tuh ditolongin tetangga saya, terus dibawain sepedanya pulang, terus yang nganter ke rumah sakit itu yang punya rumah yang nolongin saya, Pak Selamat tuh namanya. Dan ya alhamdulillahnya banyak yang perhatian, banyak nyemangatin, semoga lekas pulih, semoga lekas sehat lagi. Nah alhamdulillahnya sudah beraktivitas lagi dan belum begitu berat sih teman-teman untuk aktivitas lainnya. Jadi ya untuk saat ini masih yang aktivitas ringan-ringan saja. Kalau untuk aktivitas kerja saya sudah masuk sih teman-teman. Terus dan oh ya satu lagi, kalau ditanya trauma ndak setelah kecelakaan, ya kalau sepedaan setelah kecelakaan parah gini ya awalnya trauma ya teman-teman, karena ya masih ngerasa sakit, ngilu, dan mengingat-ingat kejadian tuh ya sepertinya kok bisa. Dan ya alhamdulillahnya beri nikmat itu ya harus disyukuri. Tapi yang jelas kalau untuk sepedaan saat ini belum sih, saya belum bikin konten sepedaan. Tapi kalau untuk review atau video lainnya mungkin masih bisa, tapi idenya belum ada ini teman-teman. Kalau untuk sepedaan mungkin 2 bulanan lagi, atau ya benar-benar fit total ya teman-teman. Jadi biar nanti kalau sepedaan ya ada rasa ngilu. Kemarin tuh saya nyobain waktu masih jahitannya belum lepas semua, buat naik motor aja masih ngilu, kayak kerasa itu cekit-cekit ya, sakit di bagian jahitannya gitu teman-teman. Ya untuk yang lainnya sih alhamdulillahnya masih bisa berfungsi, dari mulai tangan, kaki, dan lainnya. Sempet cedera kepala, pusing itu, tapi alhamdulillahnya di scan nggak ada masalah. Dari mulai leher, rongga, terus organ dalam itu semuanya baik teman-teman. Alhamdulillah lagi. Pokoknya alhamdulillah nih, diparingi nikmat itu luar biasa. Apalagi nikmat sehat. Wah. Jadi gitu aja teman-teman untuk cerita terkait tentang kondisi saya waktu sepedaan. Ini buat teman-teman, mohon maaf sebelumnya jika nggak ada kabar, tahu-tahu hilang nih sebulan lebih nggak ada konten video yang mungkin buat referensi teman-teman. Dan sebetulnya banyak event yang pengen diikuti, cuman ya terkait kondisinya seperti ini ya sabar saja, masih banyak waktu, masih ada agenda lainnya ya teman-teman. Ya memang untuk kedepannya ini pesan dari saya dan buat saya, buat teman-teman, tetap safety riding, hati-hati ya, apapun kondisi jalannya yang dilewati, kita sudah pernah atau belum pernah ya tetap hati-hati. Saya tuh udah pernah lewatin jalur itu tuh lebih dari 4 kali bareng teman-teman ke Sononton dan lain sebagainya. So waktu kemarin tuh ya apesnya sendirian tuh, jatuh sendiri ya wis nikmati aja ya. Gitu teman-teman, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Pokoknya support terus
konten saya ya, mudah-mudahan bisa memberikan konten yang bermanfaat buat teman-teman atau rute-rute selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.